Frongki my friend. Nah sekarang kita pakainya Frongki ya, karena andalan penjualan kita Suzuki Frong Pak Galo. Jadi malam ini kita di venue ini Atrium ini, meskipun hari Kamis ini ya, ramenya luar biasa karena traffic yang ada di Atrium Pakuwon ini sangat luar biasa karena ini salah satu mall terbesar Pak Galo. Malam ini kita kedatangan tamu istimewa, baru datang dari Jakarta, hari ini landed ke Jogja, meeting, langsung ke sini meskipun agak tersendat-sendat karena tidak hafal sama trafficnya Jogja. Kita kedatangan Pak Galo. Pak Galo itu regional manager dari BCA Finance di Jateng dan DIY. Nah, kesempatan malam ini nanti kita akan mengulik apa sih yang jadi strateginya Pak Galo sebagai regional manager yang baru. Sama sebelumnya nanti Pak Galo akan memperkenalkan diri. Ayo Pak. Ya, makasih Pak Rizky. Ya, perkenalkan saya Galuh Marendra dari BCA Finance untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY. Jateng dan DIY. Ya. Nah ini Pak Galuh, mungkin bisa selayang pandang Pak Galuh kalau boleh. Basicnya atau asalnya dari mana, terus hobinya apa, anaknya berapa, mungkin dari backgroundnya dulu Pak Galuh. Saya bergabung di BCA Finance, itu startnya dari 2011 Pak. 2011, oke. Dimulai dari marketing. Kalau di kita kan ada dari marketing atau dari MT ya Pak ya? Oh dari MT, oke. Berarti orang-orang pinter ya direkrut. Terus? Saya start di 2011 di cabang Bekasi. Oh di Bekasi? Bekasi. Oke. Kemudian dipercaya untuk menjadi kepala cabang di Lombok Pak tahun 2017. Oh 2017 jadi kepala cabang di Lombok? Ya. Oke. Kemudian 2019-nya di Malang sampai dengan 2021. Oh 2019 di Malang sampai 2021. Ya. Oke. 2021 akhirnya balik ke Jakarta, dipercaya untuk pegang wilayah Bakso. Oh Sumatera bagian selatan, Palembang ya. 2021 terus? Ya, kemudian di 2025 per Januari saya pegang di Jawa Tengah dan DIY. Oke, berarti Pak Galo ini di Jawa Tengah dan DIY sejak Januari 2025. Perubahan manajemen baru ya Pak? Iya, banyak perubahannya kemarin Pak. Oke, Pak Galo sebelumnya itu keluarganya di Jakarta semua berarti? Iya, keluarga di Jakarta. Anak istri di Jakarta? Di Jakarta. Anaknya berapa Pak Galo? Anak masih belum Pak. Wah, masih bujangan juga nih Pak Galo. Enak juga nih. Sudah jadi regional manager loh men, luar biasa kan. Jadi malam ini tadi dari landed Jakarta ke Semarang karena home base-nya Pak Galo ini ada di Semarang. Hari ini juga ada kunjungan ke cabangnya yang ada di DIY. Karena beliau ini suka keliling-keliling nih di wilayah DIY dan Jateng ya Pak. Betul. Kalau menurut Pak Galo sendiri sejak setengah tahun ini Pak Galo, gimana menurut Pak Galo untuk segmentasi yang ada di Jateng DIY ini? Ya, di Q1 ya Pak ya. So far sih kuartal terlihat, pertama, oke. Januari sampai dengan Maret saya melihat sih kondisinya sih masih aman ya Pak ya. Kondisinya aman dari badai atau dari badai. Cukup stabil lah kalau kami lihat ya Pak ya. Cuman memang ada sedikit tantangan aja di Q2, dimulainya dari bulan April sampai dengan bulan Juni. Cuman sih kita tetap optimis, tetap bisa support teman-teman dealer Pak dalam kondisi sekarang. Oke, berarti Q2 ada turbulensi ya Pak? Ada tantangan sedikit. Ada tantangan. Bahasanya sangat ini. Jadi Q2 memang ada turbulensi sedikit. Itu disebabkan eksternal atau internal Pak Galo? Ya mungkin ada beberapa faktor lah Pak. Kalau dibandingin dengan region lain Pak Galo, untuk kondisi perekonomian atau demografis dari masyarakat Jateng DIY itu kayak gimana Pak Galo menurut kacamata Pak Galo? Kalau dari sisi kami Pak, kita bicara kalau bukan kita biasanya kualitas ya? Kualitas konsumen. Akhir 2024 kemarin memang secara nasional di Jawa Tengah ada di urutan kedua lah Pak dari sisi kualitas yang agak sedikit di atas rata-rata lah Pak kalau bisa dibilang. Oke. Rata-rata jelek atau rata-rata bagus? Ya. Tapi di situ kita juga banyak belajar untuk perbaikan masalah kualitas akuisisi. Dari sisi internal juga kami terus melakukan perbaikan, tetap juga berkoordinasi sama teman-teman di lapangan juga Pak. Oke, nah menghadapi situasi yang ini kan mungkin bukan hanya di wilayah Jawa Tengah ya, tapi mungkin juga dihadapi oleh seluruh region lain maupun lembaga pembiayaan lain. Nah tentunya ada guidance atau kiat-kiat khusus ini Pak Galo untuk menghadapi kuartal ketiga ini. Kan kita sudah mau kuartal ketiga nih, Juli, Agustus, September.
bulan Juli nanti ada Gias tentunya. Ini Gaikindo Expo ini. Jadi ini sangat mendorong sekali nih Pak. Terus yang kedua, berarti anak-anak sekolah sudah selesai. Saatnya pada liburan dan hal-hal lain. Nah ini menurut Pak Galuh, ada strategi apa dari BCA Finance khususnya yang ada di bawah regionnya Pak Galuh? Kita sih tetap optimis Pak di Q3 ini, apalagi dengan banyaknya event-event otomotif, ada beberapa unit baru juga dari teman-teman dealer. Saat ini kita juga punya produk yang mungkin masih bisa bersaing lah, cukup bisa bersaing di lapangan. Oke, produk-produknya unggulan dari BCA Finance ya Pak? Apa itu Pak Galuh? Ya pertama kita start dari DP 20%. DP 20%. Bunga murah. Kemudian Rate murah ya. Oke, terus tenor kita sampai dengan 8 tahun. Wah ini tenornya tetap bermain sampai dengan 8 tahun ya Pak, meskipun dalam kondisi kayak gini ya. Ya, ini dirasa kita cukup membantu konsumen-konsumen dengan angsuran yang masih bisa di jas ya istilahnya, dikomunikasikan lah istilahnya ya. Oh 8 tahun. Terus lainnya lagi apa Pak Galuh? Ya, kalau dari sisi komersil kita juga bisa sampai dengan tenor 5 tahun. Oh komersil bisa juga ya? Nah ingat ini teman-teman, BCA Finance tidak meninggalkan sisi komersil ya. Jadi untuk pickup new carry kita itu masih bisa dibiayai sampai dengan 60 bulan ya Pak? Iya. Oke, masih bisa dibiayai dengan 5 tahun. Terus selanjutnya apa lagi Pak? Strategi marketing lain? Ya, strategi marketing ya mungkin kita beberapa lokasi melakukan branding dan kerjasama dengan dealer ya terkait event-event otomotif, kita support sana juga. Lainnya seperti ini ya Pak, support pada saat kita ada pameran di Mini Atrium seperti ini pun BCA Finance hadir di tengah kita dan juga memberikan support. Nah, support kepada kita semua bahwa BCA Finance satu tadi program DP murah terutama untuk front kita nih. DP 20%, yang kedua bunga murah. Dan yang ketiga tadi tenor sampai dengan 8 tahun itu sangat membantu ya Pak. Mungkin kalau hal lain Pak Galuh supaya bisa menstimulus penjualan di bulan Juli ini apa Pak Galuh? Karena kan kayaknya sih hampir semua ekonomi ya, karena kemarin beralasan ini Pak, ada yang bayar sekolah, ada yang katanya kalau di orang Jawa bilang ada suro dan lain-lain, ternyata kan nggak terbukti nih istilahnya. Kita kemarin bulan Juni penjualan cukup growth Pak, bulan Juni kita penjualan cukup tinggi. Jadi dengan adanya produk baru ini maupun dengan adanya pameran seperti ini, apa yang harus langkah ditempuh oleh BCA Finance Pak Galuh? Ya, kalau dari kami sih, mungkin dari internal kami sendiri, kita harus lebih agresif juga ya di teman-teman dealer. Mungkin dari sisi activity-nya, tiap pagi kita juga harus terus rutin untuk ikut sosialisasi ke teman-teman dealer. Terus aktivitas teman-teman dealer itu seperti apa, mungkin apa yang bisa kita support, apa yang kita bisa lakukan dengan dealer untuk mendapatkan profit yang lebih banyak lagi gitu Pak. Oke, tapi saya dengar ini ada satu lagi nih, strategi bagus nih. Betul Pak. Kepala cabang BCA Finance wajib ikut survei nih ya. Ini strategi yang bagus. Karena apa? Supaya analisanya lebih tajam. Betul nggak Pak Galuh? Setuju Pak. Ya mungkin itu beberapa konsumen yang akan kita lakukan survei oleh teman-teman kepala cabang. Nah itu cuman kondisional aja. Oh kondisional, tapi menurut saya Pak, kalau di saat kondisi sangat menekan dan turbulen kayak gini, kepala cabang memang harus turun ke bawah. Supaya apa sih? Dia tahu kondisi yang real. Kedua, meminimalisir bahwa terjadinya fraud dan lain sebagainya, dia sudah terdeteksi sejak dini. Ini paling penting Pak Galuh. Jadi strateginya Pak Galuh di Jateng DIY ini bahwa kepala cabang diturunkan supaya apa sih? Supaya approvalnya lebih cepat, datanya terkolek lebih bagus, analisanya lebih tajam dan terpercayakan gitu Pak Galuh. Setuju Pak. Nah, kalau hal-hal lain ini Pak Galuh, dalam waktu dekat ini BCA Finance pengen melakukan apa di tahun 2025 ini? Atau mungkin revisi target atau hal-hal lain itu ada enggak Pak Galuh? Ya, kalau untuk sementara ini yang sedang kita adjust Pak, mungkin beberapa spot pameran aja Pak mungkin Pak. Beberapa spot pameran, kita coba lagi lakukan pengajuan. Mungkin beberapa cabang sih sudah dapat approval ya Pak untuk beberapa titik lokasi. Nah itu mungkin nanti kita akan coba undang teman dealer untuk bantu jaga di sana. Oke. Kita nanti akan support di sana dari sisi pameran, flyering, branding seperti itu. Supaya teman-teman juga teman-teman dealer bisa. Oke, ya benar. Benar itu. Terus kalau menurut Pak Galuh, dengan adanya ini kondisi yang seperti ini, targetnya Pak Galuh itu berapa sih? Ya, kalau target 2002 nggak ada revisi ya? Ada sedikit revisi kemarin Pak. Nggak apa-apa ya. Pak Galuh disampaikan. Berapa triliun? Kalau dari target awal, kita untuk Jawa Tengah sendiri Pak ya, dari 1,1 T. Ya. Targetnya 1,1 T. Jadi berapa nih Pak Galuh? Ya, turun-turun sedikit lah Pak, di bawah 1 T. Oh ya? Wah. Jadi targetnya Pak Galuh ini kelahiran 89 loh men, sudah menopang target 1,1 T
triliun 1 tahun itu, bayangin ini berarti berapa miliar ya? Berarti 100 miliar ya? 100 miliar. 100 miliar tiap bulan. Ini di pundaknya beliau ini menanggung 100 miliar tiap bulan. Buset deh. Makanya kita butuh bantuan tadi segi. Ya. Betul ini, makanya ini BCA memang sangat agresif saat ini, terlebih di semester 2 ini ya Pak. Ya. Semester 2 ini tidak ada revisi target, hanya turun tidak. Hanya turun sedikit, tetapi Pak Galuh harus bisa mencapai target 1 triliun. Aduh, dengernya aja 1 triliun. Jadi mohon maaf kalau Pak Galuh sudah sedikit pusing. Saat ini untuk kontributor terbesar apa Pak Galuh? Ya dari 4 merek itu sih Pak. 4 merek. Untuk tipenya Pak? MPV, low MPV, SUV, atau komersial? Dari sisi top kontributor mungkin yang 3 terbesar ya. Dari sisi City Car, terus MPV. City Car. Oke, City Car terus? Ya MPV juga Pak, sama low MPV. MPV ya? MPV medium atau low Pak? Yang low Pak. Oh, MPV low. Oh, oke. Berarti itu memberi kontribusi terbesar saat ini ya? Iya. Memang segmen di Jateng DIY itu untuk konsumen yang tipe-tipe seperti itu ya Pak. Sementara Mas Yan ya, untuk kelas middle up-nya masih... Mungkin rasionya tidak sebesar yang tadi Pak. Oh, oke. Nah, sebelum kita closing nih, apa pesan Pak Galuh buat kita semua apa Pak Galuh? Mungkin bisa kata-kata atau pesan apa gitu? Ya, pesan kami sih mungkin untuk kondisi saat ini tetap harus jaga motivasi tim. Motivasi tim? Ya, motivasi tim harus tetap dijaga karena kondisi ini memang penuh tantangan lah buat kita semua. Mungkin dari teman-teman otomotif ya. Ya, semuanya. Terus kedisiplinannya juga tetap dijaga tiap Disiplin? hari. Ya. Oke. Supaya tetap terarah kalau misalnya teman-teman punya tim di lapangan. Good. Tetap harus dimonitor, kontrol dan monitornya harus tetap jalan. Oke, good. Terus 3? Ya mungkin kita juga harus tetap menjaga relasi dengan teman-teman dealer ya. Kalau dari kami ya Pak. Luar biasa ini. Untuk kondisi saat ini ya tetap harus dijaga nih Pak Rizky. Nah, ini luar biasa nih. Itu butuh effort loh itu. Karena ini effortnya luar biasa. Pak Galuh itu habis meeting dari Jakarta kembali ke regionnya, ke tempatnya ke sini untuk kan pengennya juga istirahat juga sebenarnya. Cuman karena satu lagi yang tadi ketiga tadi untuk menjaga relation supaya tetap terjaga dengan baik, meluangkan waktu. Ini kan butuh effort Pak sebenarnya itu. Jadi terima kasih buat BCA Finance. Yang kedua tadi disiplin, itu benar. Bukan hanya buat dari teman-teman lembaga pembiayaan ya, dari teman-teman dealer pun juga sama. Menjaga disiplin itu perlu. Yang pertama tadi yang paling penting adalah motivasi. Karena tanpa adanya motivasi kita tidak akan bisa jadi yang berhasil. Itu ya Pak Galuh ya. Jadi itu tadi pesan dari Pak Galuh. Terima kasih, selamat malam, salam sukses. Ya Ruki. Frongki my friend.